Senin tanggal 24 Mei. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di rumah, tetap diberkati Tuhan dan tetap ceria, penuh dengan sukacita dari Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala penyertaan Tuhan kepada kami. Setiap hari Tuhan berikan hari-hari yang baru kepada kami Bapa, dan Tuhan masih memberikan nafas yang baru bagi kami Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami naikkan, pujian-pujian kami akan naikkan Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, tanah hati kami yang benar-benar rindu akan air-Mu Tuhan Yesus benar-benar terpenuhi pada ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, amin Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pada sore hari ini Tuhan benar-benar merasakan lawatan-Mu. Dan pada sore hari ini Tuhan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, menyapa dulu, terutama untuk jemaat yang di Sumberhaji. Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pripun kabare? Haleluya, luar biasa. Saya yakin saudara kami tetap dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kesukaan sorga yang kurasakan sungguh luar biasa. Kesukaan sorga kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Haleluya, kesukaan yang kurasa sekarang ini. Haleluya, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya, dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan yang kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya, dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Senang, selalu senang. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Semuanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Mari kita mau katakan senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Sekali lagi Bapak Ibu. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku.
sukacita dari surga. Amin. Amin. Kita mau dibakar oleh Roh Kudus pada saat ini. Pada hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Kita mau minta setiap hari Roh Kudus selalu menemani kita. Biarlah Roh Kudus tercurah bagi kita. Pilih Roh Suci. Pilih Roh Suci. Yo mana lo. Amin. Kula memuji Gusti kanthi seporno. Awet Roh Suci.
firman-Mu Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan pada kami Bapa. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya saat Engkau membentuk kami, saat Engkau memproses kami akan menjadi emas yang murni, emas yang benar-benar Engkau siapkan Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan Bapa. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami Tuhan Yesus, sebagai telinga kami, hati kami Tuhan, sehingga kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu Bapa. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus juga pakai senantiasa dengan kuasa-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan Yesus benar-benar merupakan isi hati-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai semuanya Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sungguh hari ini kita bersuka cita karena setiap puji-pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan itu membuat kita terkobar, terbakar lagi semangatnya. Kesukaan surga yang kurasakan sekarang ini. Ya saudara, kalau kita sedang merasakan kesukaan surga, kesukaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kita tetap bersuka cita. Saya ketika tadi ngiringi untuk main musik, untuk gitarnya, saya merasakan bersuka cita. Saya merasakan lawatan Tuhan benar-benar nyata bagi setiap kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, pada sore hari ini kami ucapkan selamat kita bertemu kembali, terutama untuk jemaat Tuhan yang ada di Sumberhaji dan jemaat-jemaat yang sedang menonton tayangan ibadah online pada sore hari ini. Saya percaya dimanapun saja kita berada, kita diberkati oleh Tuhan. Salam kasih dan salam SKS ya. Salam SKS ya. SKS itu adalah setia, kuat, dan semangat. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Ibu Gembala kita. Kalau dia berkata kepada kami, berkata kepada jemaat, tetap setia, tetap kuat, tetap semangat. Hari ini pun saya akan meneruskan apa yang telah semboyan, apa yang telah ditinggalkan oleh Ibu Gembala. Jadi saya mengatakan kepada jemaat, tetap setia, tetap kuat, dan tetap semangat. Amin saudara. Kalau disingkat menjadi tetap SKS. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur kalau pada hari ini kita masih beri kesempatan oleh Tuhan ya, meskipun di luar sana saudara-saudara kita sedang merayakan hari raya Lebaran, kita pun juga masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Saudara, kalau kita mengingat kembali hari Kamis lalu, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita tahu bersama bahwa kenaikan Yesus di surga itu adalah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Sambil menunggu dia mempersiapkan tempat di sana dan menjemput kita kembali di dunia ini, perlu sekali kita mempersiapkan hidup kita sebagai latihan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kamis kemarin saudara, kita juga sudah membahas tentang ekspresi umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Yang pertama, kalau kita melihat kemarin di dalam ibadah kita memuji Tuhan, itu adalah ekspresi yang akan kita lakukan di surga. Di dalam ibadah kita juga mendengarkan firman Tuhan seperti pada sore hari ini. Ini adalah refleksi apa yang nanti akan kita lihat dan kita dengar waktu kita ada di dalam hadirat
Allah di surga, sedangkan di dalam ibadah kita berdoa kepada Tuhan, karena ini juga merupakan ekspresi nanti yang akan kita lakukan di dalam kerajaan surga. Dan hari ini, pada sore hari ini, kita akan membahas satu pembahasan yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang iman yang berkualitas kerajaan surga. Jadi, judul khotbah pada sore hari ini adalah iman yang berkualitas kerajaan surga. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan surga seperti sebuah negara dan keberadaannya lebih nyata dari bumi ini. Sebelum bumi ada, Tuhan dan kerajaan surga sudah ada. Kalau kita melihat kriteria daripada kerajaan surga itu adalah warga negaranya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan budaya kerajaannya adalah budaya kasih, mengasihi satu dengan yang lainnya. Atmosfer kerajaannya itu adalah pengharapan, dan mata uang yang ada di dalamnya adalah iman. Jadi saudara, iman kualitas kerajaan surga adalah iman yang sudah melewati ujian, tetap bertahan dalam keadaan atau tetap bertahan di dalam setiap musim kehidupan yang semakin hari semakin menjadi kuat. Dan itu disebut juga sebagai iman yang sejati. Saudara, apa yang dimaksud dengan iman yang sejati? Iman yang sejati itu adalah iman yang tahan uji, iman yang kuat, iman yang bertumbuh di dalam tekanan, dan iman yang berkualitas. Kualitasnya apa? Berkualitas kerajaan surga. Karena nilai-nilai kerajaan surga yang Tuhan Yesus bawa itu adalah nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan yang dunia ajarkan. Ya saudara, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena kita dididik oleh Tuhan melalui nilai-nilai kerajaan, budaya-budaya kerajaan surga. Sehingga iman kita pun juga harus berkualitas, kualitasnya kualitas kerajaan surga. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, tentang iman yang ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya saudara, itu melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat cobaan dari sudut pandang yang berbeda. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, suratan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini melihat bahwa ujian tersebut akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Ini cara pandang yang benar ketika melihat sebuah cobaan. Jadi ketika kita menghadapi cobaan, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita bisa melihat sesuatu nilai yang terkandung di dalam pencobaan itu, saudara. Nah, pada hari ini kita akan membedakan antara cobaan dengan ujian. Cobaan itu apa? Ujian apa, saudara? Pencobaan dan ujian itu keduanya bisa dipakai oleh iblis dan diizinkan oleh Tuhan. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah tujuan dan hasilnya. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan dan ujian itu sebenarnya dipakai oleh iblis dan itu diizinkan oleh Tuhan. Kita mau lihat endingnya bagaimana. Kalau endingnya
hasil akhirnya itu tidak membuat kita bahagia, malah membuat kita semakin terpuruk, itu sama halnya kita sedang ada di dalam sebuah masalah yang sangat serius. Tapi ketika kita menghadapi cobaan itu dengan cara pandang yang benar, kita akan melihat hasil akhir, tujuan dan hasil akhirnya. Jadi saudara, cobaan itu biasanya berasal dari keinginan daging yang dimanfaatkan oleh iblis, dan itu bertujuan untuk membinasakan, terutama membinasakan kerohanian kita. Iblis tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan, dan itu akan iblis buat supaya kita jauh dari Tuhan. Namun saudara, berita baiknya ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas daripada iman kita. Jadi iman itu harus dibuktikan kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas rumput kering, kualitas jerami, ataupun kualitas emas. Jadi kehidupan yang kita alami hari-hari ini ketika kita menghadapi sebuah ujian itu akan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan akan menghadapi ujian, ya. Ada sebuah musim. Kalau di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 itu ada yang dinamakan sebuah musim, ada masanya. Hari ini pun kita sedang ada di musim yang berbeda, ya. Kita ada di musim yang berbeda. Kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kalau kemarin seperti ini, besok seperti ini. Kita ada di musim yang berbeda. Tapi kalau kita melihat ketika kita menghadapi ujian, di situ dikatakan ada masanya. Sesuatu memang ada masanya. Kapan waktunya ujian itu kita tidak tahu, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Bisa juga saat ini kita sedang menghadapi ujian dari Tuhan. Karena segala sesuatu akan diuji. Kalau ditulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-27 itu adalah tentang dua bangunan dengan dua kualitas. Dua kualitas. Jadi sama-sama dibangun, sama-sama selesai dalam masa membangunnya, namun ujian akan membuktikan kualitas dari bangunan tersebut. Ya saudara, yang dibangun di atas batu dan yang dibangun di atas pasir. Itu sebabnya itu sebenarnya berbicara tentang iman yang dibangun. Jadi ketika kita membangun iman, ada di dasar apa? Apakah dasar itu hanya melalui hawa nafsu kita, atau dasarnya itu adalah Tuhan Yesus di dalamnya? Dan dengan berjalannya waktu itu akan terlihat berbeda. Saudara, kehidupan yang dibangun tanpa iman sejati tidak akan dapat bertahan di dalam ujian. Karena imannya bukan iman yang sejati. Tapi ketika kita memiliki iman yang sejati, maka dia akan bertahan di dalam ujian. Begitu pula dengan iman kita. Iman kita hanya sekuat ujian yang dapat dilewatinya. Jadi setiap cobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki yang namanya iman kerajaan surga. Sehingga di dalam Lukas 18 ayat 7 itu muncul lagu gini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau perbuat selama hidupmu?
Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saudara, hidup ini tidak mudah untuk dijalani tanpa iman yang berkualitas. Jadi ketika kita memiliki prinsip hidup seperti ini, sangat menolong kita untuk menghadapi apapun musim di dalam kehidupan ini. Berharaplah terus bahwa setiap yang terjadi, semua yang berjalan itu baik. Namun kita juga harus siap untuk hal yang terburuk karena kita tidak tahu. Kita berharapnya yang terbaik, tapi kita juga harus memikirkan yang buruk juga. Karena apa? Hidup itu adalah misteri. Ada pertanyaan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa kita jawab oleh kita sendiri. Ada hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah bisa dapat kita jelaskan. Ada hal di dalam kehidupan ini yang tidak pernah bisa kita ubah. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita hentikan. Ada juga hal-hal di dalam kehidupan ini kita tidak bertanggung jawab terhadapnya. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita lampaui. Itu sebabnya saudara, ada kunci di dalam kita menghadapi misteri kehidupan itu. Pengetahuanlah yang akan membimbing kita untuk dapat mengerti, memahami, kemudian baru dapat bertindak dengan tepat. Itu yang harus kita ketahui. Di dalam Amsal 26 ayat 12 itu mengatakan demikian. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Artinya apa? Kita harus mengetahui keterbatasan kita. Saudara, saya pun juga sebenarnya terbatas. Ya, kita juga tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita atau bukan. Kita harus tahu apa yang tidak dapat kita lakukan. Ya, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita manusia ini terbatas. Maka perlu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Jadi terkadang kita itu seolah-olah menolong Tuhan, seperti para murid ketika dia sedang ada di danau bersama dengan Tuhan. Seolah-olah murid ingin menolong Tuhan, padahal murid-murid ini pun terbatas. Kita pun sebagai manusia sebenarnya terbatas. Tindakan kita sepertinya mau menolong Tuhan, padahal kita sendiri masih banyak kekurangan. Itu sebabnya kita harus menyadari semuanya itu dan kita menyerahkan setiap kekurangan-kekurangan kita kepada Tuhan biar Dia yang bekerja. Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan membela kita. Amin, saudara. Bagaimana sekarang kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita? Tadi saya jelaskan di awal-awal, mau tidak mau kita akan menghadapi yang namanya ujian. Anak sekolah pun kalau dia sudah sekolah, dia akan menghadapi ujian. Anak kuliah pun ketika dia sudah menyelesaikan tugas mata kuliahnya, maka dia juga akan alami skripsi sebelum dia diwisuda, saudara. Itu sebabnya bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Mazmur 131 ayat 1 itu dikatakan nyanyian ziarah Daud.
Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam dirimu. Sedangkan di ayat 3 mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian ini, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan kita tinggi hati atau tetap rendah hati. Itu ditulis di dalam ayat 1a tadi. Aku tidak tinggi hati. Saya ingat, saudara, ketika almarhum Bapak Sutarso yang mengajarkan kami rendah hati, karena dia mengatakan tinggi hati itu adalah awal dari kehancuran. Bahkan beliau berkata kepada jemaat-jemaat yang sudah pernah dirintisnya seperti itu, bahkan juga dia katakan kepada jemaat yang ada di Sumberaji, ya saudara, sing bakal manut, sing manut bakal penak uripe, sing ora manut bakal susah uripe. Dan ada banyak fakta dan bukti yang telah terkonfirmasi atas ucapan ini, ya saudara. Itu sebabnya agar kita dapat menghadapi ujian-ujian di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama firman Tuhan mengajarkan apa tadi? Tetap rendah hati. Amin, saudara. Ada masanya kita rendah karena Tuhan yang akan meninggikan kita. Jadi orang yang sedang direndahkan, dia juga akan menerima balasan dari Tuhan. Dia akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Waktunya kapan? Yaitu kedaulatan Tuhan. Kita nggak boleh mengejar-kejar kapan waktunya Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya, saudara, tetap rendah hati. Itu adalah kunci agar kita bisa mampu menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tidak memandang sombong. Itu ada di ayat 1 bagian B. Nah, saudara-saudara, pernah saya melihat sebuah tayangan di YouTube ya, yang ada di video, tentu tentang pertandingan tinju. Sebelum ada pertandingan tinju itu selalu diawali dengan sesi pemotretan, sesi perkenalan ya, seperti itu. Saat itulah banyak para petinju yang karena kesombongannya dia memukul lawannya di sesi tersebut. Ini belum pertandingan tinju belum dimulai, tapi masih ada di sesi pemotretan. Nah, kenyataannya itu berbeda ketika petinju ini memulai pertandingannya di atas ring. Baru berjalan beberapa ronde saja, petinju ini KO alias terpukul. Kita bisa melihat tayangan video ini. Halo, jumpa lagi dengan channel Palu Gada. Kesombongan bukanlah hal yang baik, guys. Apalagi apabila akibat kesombongan itu, kamu bisa mendapatkan malu. Nah, ini adalah salah satu contoh kesombongan yang terjadi di cabang olahraga bela diri MMA. Kejadian memalukan ini terjadi di kota New Delhi, India, saat pertandingan MMA antara Jason Solomon melawan Amitesh Chowbey. Jason Solomon, petarung MMA asal India ini, terkenal dengan sikap tengil dan belagunya. Coba perhatikan gaya tengil dan belagunya saat Jason memasuki arena pertandingan. Kamu bisa bandingkan dengan gaya Amitesh yang terlihat rendah hati dan cool. Gak cuma itu saja, Jason bahkan mencoba menunjukkan ekspresi mengejek dan intimidasi ke arah Amitesh yang kalem. Namun hasil di atas ring berkata lain. Amitesh hanya butuh 9 detik untuk meruntuhkan sikap belagu Jason Solomon. Video diperlambat dapat dilihat kenapa bisa Jason Solomon sampai jatuh. Nah, dia sok-sokan menyerang dan menganggap remeh lawan, sehingga pertahanannya terbuka. Dia nggak sempat mengelak saat ada pukulan telak ke mukanya. Pukulan Amitesh jadi terasa lebih keras karena saat yang bersamaan muka Jason
sedang bergerak maju. Langsung KO deh jadinya. Tarungan ini tidak hanya menyakitkan, namun juga memalukan bagi Jason. Sampai saat pengumuman pemenang, Jason tidak muncul. Jadi kesimpulannya begini guys. Orang yang sombong selalu dikalahkan dengan orang yang rendah hati. Mungkin tidak segera, tapi pasti. Saudara yang terkasih, kita juga diajarkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan, yang kedua dikatakan tidak memandang dengan sombong setiap kehidupan yang kita jalani. Amin, saudara. Kehidupan yang kita jalani ini, di atas kita masih ada orang yang bisa lebih dari kita. Di bawah kita pun juga ada orang yang lebih rendah derajatnya daripada kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi kehidupan ini, jangan pernah sekali-kali kita sombong ya saudara. Karena kesombongan inilah yang akan membuat kita jatuh, seperti tayangan yang baru saja kita lihat. Tapi biarlah kita bisa melihat setiap masalah yang kita hadapi dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang kedua. Dan bagaimana cara kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ini yang ketiga. Di ayat yang ketiga tadi. Berharap kepada Tuhan. Saudara, kita ini adalah manusia yang terbatas, tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Ya karena kita manusia, kita terbatas. Kalau kita menyadari kita ini terbatas, seharusnya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Manusia bisa saja menyakiti kita. Manusia bisa saja merendahkan kita. Manusia bisa saja memperalat kita. Karena kita ini terbatas. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Untuk itulah melalui firman Tuhan mari kita belajar melibatkan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai dia menolong dan kita memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Amin saudara. Di dalam Markus 11 ayat 22 dikatakan percayalah kepada Allah. Saudara, ketika kita menghadapi keadaan dan situasi yang sulit dan kita susah untuk mempercayainya, yang terjadi itu kita susah untuk mempercayainya, satu hal yang pasti, percayalah kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itulah saudara, ketika Tuhan naik ke surga, Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Saat itulah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memampukan kita untuk menjalani ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, pada sore hari ini kita perlu minta Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita, sehingga setiap tindakan yang kita lakukan sepenuhnya benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, pada sore hari ini kami mengundang Engkau mengurapi seluruh jemaat-Mu, baik yang sedang menonton tayangan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berlutut atau duduk. Saya persilahkan. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita dan mengurapi hidup kita. Berhembuslah Roh Kudus tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Haleluya, Tuhan, ampuni kami
haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Pada sore hari ini kami benar-benar rindu akan Engkau Tuhan. Sore hari ini kami benar-benar merindukan aliran sungai Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Yesus. Engkau curahkan kembali Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau curahkan kembali Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang benar-benar menantikan Engkau. Engkau melihat isi hati mereka pada saat ini Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati mereka Bapa. Mereka memerlukan Roh Kudus. Kami memerlukan Roh Kudus. Curahkan bagi kami. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah Di tempat ini Yesus, Yesus, Yesus. mengalirlah, Oh Roh Kudus, Yesus, Yesus. pulihkan, Mengalirlah, 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 kuasa Roh Kudus mengalirlah, Yesus, Yesus. di tempat Haleluya, haleluya, Yesus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir, mengalir, mengalir. Alirlah, amin, amin, Yesus. Oh Tuhan, kami terima Roh Kudus-Mu. Mengalirlah, haleluya, 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 Yesus, Yesus, Yesus. Oh terus Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada sore hari ini Tuhan bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur Tuhan akan Engkau. Pada sore hari ini Tuhan kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Bapa kami masih boleh untuk benar-benar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan kami mau menyatakan kepada-Mu Tuhan Yesus, kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus Tuhan. Curahkan, alirkan Tuhan, pulihkan kami Bapa, sehingga kami benar-benar mendapatkan Roh Kudus yang baru. Kami mau Tuhan, kami mau membersihkan hati kami dari dosa. Kami mau membersihkan Tuhan tempat hati ini dari dosa, sehingga Roh Kudus-Mu saat masuk dalam hidup kami, hati kami benar-benar bersih. Kami benar-benar membuka hati kami akan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan Tuhan Yesus, dari firman-Mu berkata, kami harus membuang segala kesombongan kami. Kami hidup dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki adil dalam hidup kami. Kami akan membuang semuanya Bapa. Dan biarlah Roh-Mu saja yang dan diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami setiap hari intinya berdoakan Engkau sampai pada hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Kami tetap akan meminta aliran Roh Kudus-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu yang sedang sujud, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan, kita benar-benar merasakan jamaah pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu tetap setiap hari kita mau berdoa, tetap minta sama Tuhan biar Roh Kudus kita diperbarui selalu. Dan karena Roh Kudus ini penting dalam hidup kita, yang selalu menuntun langkah kita untuk
melangkah dalam hidup kita. Oh Yesus, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan berita gereja sepekan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bertemu kembali dalam ibadah umum yang akan ditayangkan secara online pada hari Minggu mendatang. Khusus hari ini, mohon maaf, ibadah anak diadakan karena kita juga menghormati saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita harus menghormati itu Bapak Ibu Saudara. Dan ibadah anak akan tayang lagi minggu depan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, minggu depan kita akan juga pada hari itu adalah hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau datang bersama-sama, kita mau benar-benar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam diri kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau menyanyikan Peganglah Tangan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu Yesus, Yesus. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, amin, Yesus, Yesus, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Oh Yesus, Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu Yesus, Yesus. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, amin, Yesus, Yesus, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Oh Yesus, Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan, hari ini kami benar-benar mengucap syukur ketika Engkau sudah berkenan menurunkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera, ada kekuatan baru yang Tuhan telah berikan bagi kami, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami tidak akan mampu menjalani pelayanan besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Ini kami hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu dengan keterbatasan kami mohon Roh Kudus berkenan hadir, mengurapi kami, menjamah kami, memenuhkan setiap kami, sehingga setiap perkataan yang keluar, setiap perilaku yang kami lakukan adalah dikendalikan oleh Roh Kudus. Ampuni setiap kekurangan, kelemahan kami di dalam kami mengiring Tuhan. Kami tidak mempersilahkan Roh Kudus bekerja, kami mengendalikan kemauan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Biarlah di hari ini Tuhan, kami semakin hari semakin dipenuhkan, semakin hari semakin dikuatkan oleh Roh Kudus yang bekerja atas kami. Terima
Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenanan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini ada, ini semua oleh karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sempurnakan setiap gereja-Mu Tuhan dimanapun saja berada. Kami tahu Tuhan kesempurnaan yang dari Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kami bisa bersuka cita, ini semua oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami. Kami rindu Tuhan Engkau bekerja. Kami rindu Tuhan Engkau melawat setiap kami jemaat-jemaat-Mu dimanapun saja berada. Tuhan, baik yang ada di Sumber Aji, baik jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menonton tayangan video ini, di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan yang akan memenuhkan mereka, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan setiap pelayanan kami, sempurnakan setiap pengiringan kami, sempurnakan setiap sukacita kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja atas kami. Kami mau, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada di atas, menengah, sampai di tingkat RT RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai setiap pemimpin-pemimpin kami. Saat hari ini pun kami sedang tetap, ya Tuhan, ada pandemi corona, kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan sehingga perekonomian bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mohon berkat atas umat-umat-Mu tempat ini. Engkau memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang alami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang dalam permasalahan, Tuhan yang akan menjawab setiap permasalahan itu. Dan Tuhan memberikan jawaban dari setiap permasalahan. Yang sedang merindukan pekerjaan, yang sedang merindukan jodoh, Tuhan yang akan sediakan. Kami percaya Engkau yang akan membawa kami semakin naik, tidak menjadi turun. Engkau mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar akan menanti kami. Lawatan-lawatan Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Sebelum kami berpisah, kami akan terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya jemaat yang terkasih, terimalah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dalam persekutuannya yang kudus melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu hari ini. Amin.